Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berpikir tentang keberadaan diri di setiap harinya, tentu kita juga harus berpikir bagaimana ketiadaan diri kita pada suatu saat nanti. Ada atau tidaknya kita ketika kita masih hidup, mungkin kita masih bisa merasakan bagaimana kita bisa menghirup oksigen, menghirup udara segar, bagaimana masih bisa bernafas, bagaimana masih bisa tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Tapi yang paling penting lagi adalah ketika kita tidak ada atau sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Bahasa sederhana kita adalah dunia ini adalah sesuatu yang serba mungkin, tetapi akhirat adalah sesuatu yang serba pasti. Kadang orang hanya berpikir bagaimana mengikhtiari sesuatu yang sifatnya keduniaan saja, tapi melupakan akhirat yang tentu ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dan harus diperhatikan. Kapasitas dunia yang serba mungkin ini akan bisa menjadi jembatan ikhtiar bagi kita. Dunia merupakan alam sebab, tetapi akhirat merupakan alam akibat. Oleh karenanya, di bulan Sya'ban kita diberikan banyak contoh, banyak ikhtiar bagaimana kita mengingat jasa baik oleh orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan doa bersama. Dalam bahasa Jawa sering menyebut sebagai ruahan. Bagaimana berzikir untuk mendoakan leluhur kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses ini perlu dipahami oleh kita semua, bahwa orang-orang yang sudah meninggal pun akan merasa senang ketika zuriyahnya atau keturunannya mau mendoakan mereka. Tetapi ada kalanya mungkin di sebagian kalangan manusia juga tidak mau mendoakan. Nah, yang paling penting sekarang bagi kita yang mau mendoakan ini, kita perlu memodifikasi peranan kita. Optimalisasi dalam berikhtiar untuk memuliakan orang tua kita atau birrul walidain. Kedua orang tua kita merupakan tonggak adanya kita. Karena memang kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa ibu kita, siapa bapak kita, bagaimana kedudukannya, apa pekerjaannya, bagaimana rezekinya. Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfudz. Sehingga proses-proses ini perlu kita kondisikan. Contoh konkret yang umumnya dilakukan oleh saudara-saudara kita sekarang ini di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Timur dan sebagian penganut Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika di bulan Sya'ban yang sering disebut dengan ruah ini, mengkondisikan untuk banyak mendoakan dengan mengundang teman, handetolan, saudara untuk bersama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan pada leluhur-leluhur mereka, leluhur-leluhur kita. Tujuannya jelas untuk bersedekah, memintakan maaf atas apa yang telah dilakukan, dan sedekah ini di atas namakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ada bahkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang berkumpul di tempat yang sama. Mereka tidak berpikir apa golongannya,
bagaimana kealimannya, bagaimana pengetahuannya. Yang jelas mereka dikumpulkan dalam majelis yang sama, dengan niatan yang sama untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada sahibul bait, kepada yang kagungan dalam atau yang punya hajat. Ini membuktikan bahwa anak soleh yang mau mendoakan pada orang tuanya merupakan satu kondisi yang harus kita cetak, harus dimiliki. Apalagi kalau itu sudah merupakan tradisi atau adat istiadat. Ini merupakan satu yang menguntungkan. Apakah itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, atau yang lainnya. Kalau misalnya kita tidak sepakat, wah saya tidak sepakat dengan 3 hari, ya 4 hari nggak apa-apa. Tidak sepakat dengan 7 hari, ya ke-8 juga nggak apa-apa. Yang penting mendoakan. Dan yang lebih efektif lagi adalah bagaimana supaya anak cucu ini secara kolektif mendoakan. Karena kalau tetangga, teman itu mungkin mau mendoakan ketika mereka diundang dalam satu majelis zikir, majelis tahlil, istighotsah, dan majelis-majelis yang kita adakan. Tetapi ketika anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya itu adalah harus ditanamkan sifat-sifat kebersamaan. Ada nilai-nilai yang perlu dilakukan, ada hal-hal yang perlu dikondisikan yang kaitannya dengan berdoa ini. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi mereka juga bersedekah. Orang Jawa itu punya keunikan. Kalau dia disuruh bersedekah, itu biasanya agak berat. Tapi kalau dikondisikan untuk selamatan, supaya hidupnya selamat, itu biasanya dia akan melakukannya. Bikin kandang, mungkin dia beternak, untuk meresmikan kandangnya ada tahlilan. Membangun rumah, sebelum rumah ditempati ada selamatan. Pekerjaan mungkin dia diterima di instansi, ada syukuran, ada selamatan, supaya selamat pada saat bekerja, selamat pada saat berangkat dan pulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana kita memodifikasi peranan kita agar zuriyah kita itu mengerti bahwa mendoakan kepada orang tuanya itu sesuatu yang wajib dilakukan. Karena anak soleh itu adalah anak yang mau mendoakan, dan itu investasi jangka panjang. Mengapa di situ tidak disebutkan istri? Istri yang mendoakan itu tidak, karena penerus sujud kita, penerus ibadah kita adalah anak kita. Dzurriatan itu termasuk dalam kondisi keturunan kita. Kalau istri kita namanya ajnabiyah atau orang lain. Orang lain itu artinya tidak mahram dengan kita. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, sehingga istri kita itu ajnabiyah. Jadi, hal-hal inilah yang perlu kita lakukan, terutama yang mempunyai keturunan-keturunan atau terah, atau mempunyai saudara-saudara yang banyak. Dikondisikan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Terutama di bulan baik. Terutama kalau kita mengerti di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, itu ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, mereka berkeliling dari rumah ke rumah. Dari tanggal 1 Sya'ban sampai mendekati akhir di bulan Sya'ban, mereka kirim dungo, mengirim doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadiahkan kepada leluhur-leluhurnya. Tentu saja ini menjadi tradisi yang baik. Dan ini perlu dicontoh oleh kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kolektivitas, tradisi-tradisi yang positif, kultural itu perlu dipertahankan yang baik. Tidak hanya mempertahankan struktural saja, tetapi kultural juga harus dikondisikan. Budaya-budaya tahlilan, budaya-budaya
berdoa berjamaah, berdoa secara kolektif itu perlu dipertahankan. Setiap malam Jumat dan malam-malam yang penting, maka tentu saja perlu kita lakukan kondisi ini. Supaya anak cucu kita juga mengerti, oh dulu ini bapak saya pernah ngirim ke mbah, mbah saya juga ngirim ke buyutnya, buyut ngirim ke Canggah, ke Wareng, ke Udeg-Udeg, ke Gantung Siwur, dan seterusnya. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal yang baik, maka insya Allah anak cucu kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Ini sekali lagi merupakan satu kondisi yang luar biasa. Ratusan bahkan ribuan orang. Kalau kita berkunjung ke makam wali misalnya, Wali Songo, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, itu di sana tidak pernah sepi oleh pengunjung. Semuanya dengan niat yang sama, niat untuk berziarah, berdoa. Nah, sebelum kita berziarah kepada wali, mari kita berziarah kepada leluhur kita, di tempat kita, di daerah kita. Kita kondisikan kepada teman-teman, ayo kita berziarah kubur. Ayo kita menengok orang-orang yang sudah atau masih gerah atau masih sakit, untuk kita semangati supaya mereka segera sehat. Istilah saya, bagaimana supaya kita bisa memodifikasi sebuah perlakuan yang baik tetap menjadi baik. Sehingga dalam hal ini perlu kita maklumatkan sama-sama, berziarah kubur dengan kolektif, dengan mengumpulkan banyak pihak, dan dengan maksud yang sama. Karena sekali lagi, ini adalah tradisi yang baik. Kalau kita pertahankan dan sampai dengan dzurriyyah kita, tentu kita akan senang. Alangkah senangnya leluhur kita yang mempunyai anak-anak yang ikhlas, anak-anak yang mau untuk bersedekah untuk kepentingan beliau-beliau sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sedihnya ketika kita mempunyai dzurriyyah yang bakhil, yang pelit, bahasa Jawanya cetil, medit. Inilah yang perlu kita sikapi sama-sama. Bagaimana melahirkan dzurriyyah-dzurriyyah yang mengerti tentang agama, tahu tentang bagaimana berbuat baik pada orang tua, baik yang masih sugeng atau yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dorong anak-anak kita untuk mengerti bagaimana berbuat baik kepada leluhurnya, baik yang masih sugeng, masih wilujeng, atau yang sudah sedo, atau yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya beribadah untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga harus mementingkan supaya anak kita mengerti. Oh, kita membaca Quran. Oh, ini ada qiraah sab'ah. Oh, ini ada mustalah hadis. Oh, ini ada Bukhari. Oh, ini ada Muslim. Jadi kalau kita pinter, itu tidak hanya minter untuk minterkan kita sendiri, tapi juga anak kita dibentuk sebagai generasi yang benar dan bisa menjadi generasi yang pinter. Pinter tapi tidak benar, maka dia akan mengkondisikan sesuatu yang tidak baik. Tapi walaupun benar, tapi dia tidak pinter, maka dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Yang paling penting adalah ada 3 aspek. Menciptakan generasi yang pintar, generasi yang benar, dan generasi yang kober. Pinter dalam hal ini mampu mempelajari apapun ilmunya dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang yang mereka pelajari. Benar artinya bisa memahami agama dengan baik dan mampu menerapkan dalam keseharian. Kober artinya bisa memberikan kepada yang lainnya supaya mereka mampu mencontoh apa yang dituntunkan oleh junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, marilah kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa kita yang kita panjatkan ini, andai kata ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di sisi ekonomi atau yang lainnya, mungkin ada urusan yang belum selesai, utang piutang dan seterusnya, semoga Allah memberikan kemudahan
Ketika ada teman-teman kita yang terhimpit permasalahan yang belum selesai, semoga Allah memudahkannya. Ketika ada sesuatu yang urusan-urusan yang sangat-sangat berat sehingga tidak mampu diselesaikan, maka semoga Allah setelah ini memberikan kemudahan-kemudahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mendukung terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.